Adit, kali ini saya akan memaparkan hasil analisis berdasarkan Altman Z-score, indikator fundamental, dan kondisi saham dari salah satu BUMN strategis Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Garuda Indonesia adalah maskapai nasional milik negara yang berdiri sejak tahun 1947 dan listing di Bursa Efek Indonesia sejak 2021 dengan kode saham GIA. Saat ini, GIA memiliki beberapa anak perusahaan seperti Citylink dan GMF Aero Asia. Setelah terdampak sangat berat oleh pandemi, Garuda Indonesia menjalani proses restrukturisasi besar-besaran. Tahun 2021, GIA bahkan sempat masuk proses PKPU dan baru mulai pulih setelah restrukturisasi diselesaikan di pertengahan 2022. Di tahun 2023, mereka memasuki fase pemulihan. Pendapatan mulai naik, rute dibuka kembali, tapi tantangannya belum selesai karena struktur modal masih berat, utang tinggi, dan profitabilitas masih sangat fluktuatif. Mari kita lihat rinciannya. Semua data saya ambil dari laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2023 dan nilai dikonversi ke dalam juta US dollar. Contohnya working capital itu 85.751,4, total asetnya 103.713,4, retain earning minus 19.774,5, terus EBIT-nya 4.776,8, lalu total liabilities-nya 123.487,9, market capitalization-nya 5.854,8, kemudian penjualannya 45.271,1. Semua komponen tadi saya masukkan ke dalam rumus Altman Z-score yang saya sertakan juga di bawah slide. Dan hasilnya adalah di tabel sebelah kanan, yang mana X1 working capital dibagi total aset itu didapat 0,83, X2 itu return earning dibagi total aset didapat minus 0,19, terus X3 EBIT dibagi total aset dapatnya 0,046, X4 itu market value of equity per dibagi total liabilities dapatnya 0,047, komponen X5 itu sales bagi total aset dapatnya 0,437, didapat total Z-score-nya 1,34, artinya masih distress. Dan ini bukan hanya hitung-hitungan matematis, karena faktanya GIAA memang sempat gagal bayar dan harus direstrukturisasi. Penyebab Z-score rendah tidak terjadi tiba-tiba. Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, nilai working capital terhadap net asset atau X1 yang sangat rendah atau negatif, menandakan bahwa Garuda Indonesia memiliki beban kewajiban lancar yang lebih besar dari aset lancarnya. Hal ini terjadi karena utang usaha, biaya leasing, dan liabilitas jangka pendek lainnya menumpuk di tengah keterbatasan kas dan piutang yang bisa segera dikonversi menjadi uang tunai. Yang kedua, komponen X2 atau return earning menunjukkan nilai negatif yang signifikan akibat akumulasi kerugian sejak tahun 2020.
Laporan keuangan menunjukkan rugi bersih yang sangat besar selama beberapa tahun berturut-turut, terutama karena terhentinya sebagian besar penerbangan domestik dan internasional, serta ketidakmampuan perusahaan melakukan efisiensi pada struktur biaya jangka panjang seperti kontrak leasing pesawat. Yang ketiga, komponen X3 itu rasio EBIT terhadap total aset, itu juga berada pada tingkat rendah, meskipun di tahun 2023 perusahaan berhasil membukukan laba operasional, margin keuntungan tersebut sangat tipis jika dibandingkan dengan total nilai aset yang dikuasai perusahaan. Kemudian komponen 4, nilai pasar ekuitas dibanding total liabilitas atau komponen X4 sangat kecil. Kapitalisasi pasar GIA berada jauh di bawah total kewajibannya, mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap kemampuan jangka panjang perusahaan untuk bertahan. Hal ini juga dipengaruhi oleh reputasi keuangan yang memburuk pasca proses PKPU serta ketidakpastian terhadap keberhasilan implementasi restrukturisasi secara menyeluruh. Kemudian faktor yang kelima, rasio penjualan terhadap total aset juga belum sepenuhnya pulih, meskipun terjadi peningkatan pendapatan pada tahun 2023, rasio ini masih lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi. Ini mencerminkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengembalikan efisiensi perputaran asetnya dalam menghasilkan penjualan. Di slide ini saya juga mencoba melakukan perhitungan Altman Z-score untuk PT Garuda Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi menggunakan Google Colabs yang pernah Pak Adit ajarkan di kelas. Dan hasilnya sama, Altman Z-score dapat 1,3422. Hasil interpretasinya zona distress dan beresiko tinggi. Terus lanjutkan dengan analisis fundamentalnya. Didapat current rasionya itu pada akhir 2023 berada di kisaran 0,57, menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan hanya mampu menutupi sekitar 57% dari kewajiban jangka pendeknya. Kemudian debt to equity ratio atau DER perusahaan masih sangat tinggi, di atas 2,5 kali, menunjukkan bahwa struktur modal masih sangat bergantung pada utang. Yang ketiga, return on asset atau ROA di tahun 2023 Garuda Indonesia masih berada di area negatif, yaitu sekitar minus 4,55%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Kemudian net profit margin atau NPM menunjukkan tren perbaikan signifikan. Pada tahun 2023, NPM GIA membaik dari sebelumnya minus 311% menjadi minus 9,47%. Karena keberhasilan dalam efisiensi operasional dan penurunan beban keuangan hasil restrukturisasi utang. Kemudian fixed asset turnover meningkat dari 0,23 ke 0,29, menandakan bahwa efisiensi penggunaan aset tetap mulai pulih. Kemudian earning before interest and tax atau EBIT sudah positif, tapi masih rendah
terhadap total aset atau minus atau sekitar 2,3%, yang berdampak pada rendahnya skor Altman Z-score meskipun sudah ada laba bersih secara teknis karena pencatatan keuntungan dari hasil restrukturisasi. Eh, Kondisi harga saham seperti yang tergambar di grafik ini, saya mengambil datanya menggunakan juga Google Colab. Harga saham GEA sepanjang 2023 masih mencerminkan ketidakpastian investor. Prospek jangka panjang perusahaan itu masih diragukan. Harga saham bergerak fluktuatif di kisaran Rp60 hingga Rp130 per lembar saham, jauh di bawah harga sebelum pandemi yang sempat mencapai Rp400 hingga Rp600. Volume perdagangan meningkat secara signifikan setiap kali muncul berita positif terkait restrukturisasi atau rencana injeksi modal negara. Meski demikian, saham ini masih belum dianggap menarik bagi investor institusional karena tingkat risiko tinggi, likuiditas rendah, dan belum kembalinya profitabilitas operasional secara konsisten. Eh, saya tambahkan juga berdasarkan data dari stok analisis dan laporan PwC, gross marginnya itu minus 24,8%, net marginnya minus 63,97%, ROA-nya minus 4,55%. Terus rasio indikator lain yang membaik pasca restrukturisasi, fixed asset turnover meningkat dari 0,23 ke 0,29 seperti yang dijelaskan tadi, net margin dari minus 311 ke 9,7%. Demikian Pak Adit hasil analisis saya menggunakan Altman Z-score, faktor fundamental dan juga kondisi saham Garuda Indonesia. Terima kasih.